Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, banyak sekali teman-teman yang belum tahu cara membuat ukiran yang cekung dan cembung, dan menentukan bagian mana yang harus cembung dan harus cekung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara rinci menentukan bagian-bagian yang di sini harus kita cembungkan dan harus kita cekungkan. Simak terus videonya, jangan sampai di skip agar kalian tahu dan paham tutorial atau informasi yang akan saya berikan ini. Nah, buat sahabat seni yang benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gria Ukir ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke, sahabat seni, di beberapa ornamen ini ada yang bisa kita cekungkan dan ada yang bisa kita cembungkan. Kita yang pertama di bagian yang ini ya, di bagian yang ini belum saya pahat ya. Nah, kalau di sebelah sini sudah mencembung ya, mencembung seperti ini, melengkung seperti ini. Nah, di bagian ini bisa kita cekungkan dari sini ke dalam atau bisa kita cekungkan ke belakang kayak gini. Sebenarnya bisa ya, dicekungkan mulai dari sini ke dalam tuh bisa, tetapi bisa juga dicekungkan dari punggungnya ini. Kalau mencekung dari sini kan sudah biasa ya. Sekarang akan saya tunjukkan mencekungnya menuju ke punggungnya. Nah, untuk alat yang harus kalian gunakan yaitu kol cepek atau kol ceper ya. Kalau kalian nggak punya kol cepek atau kol ceper, kalian bisa menggunakan penguku. Kemudian yang ini kita rapikan. Selanjutnya di bagian yang ini kita cekungkan ke sini ya, sama menggunakan pahat kol. Kemudian di bagian sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang kecil. Seperti ini ya. Jadi dari sini kita mencekung, terus mencekung ke dalam seperti ini. Kita lanjut di bagian yang sini. Nah, ini bisa ditempel ya. Maksudnya kita bisa dibuat tumpang tindih. Ini saya sudah mempersiapkan ini untuk ketebalannya 2 cm. Kita tempel. Nah, di bagian ini kalian bisa menggunakan pahat kol cepek ya. Kol cepek itu yang seperti ini. Nah, setelah turun ke bawah seperti ini, di bagian ini kita rapikan mengikuti dengan garis atau lengkungan ornamen yang bersambungan seperti ini. Kemudian di bagian ini kita cekungkan ke bawah, kita jorokkan ke bawah. Jadi mulai dari bawah ini menjorok ke bawah, ini cekung, terus tengah agak ke atas, terus dari sini kita jorokkan ke bawah.
sama ya menggunakan pahat kol. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian sela-selanya ini kita rapikan. Nah, jika ornamen seperti ini terhimpit antara ini dan ini ya, terhimpit ini, maka yang tengah-tengah ini kita jorokkan ke bawah, yang tengah agak ke atas, yang pinggir ini juga ke bawah. Kita cekungkan, yang tengah tetap itarannya istilahnya ini daratan tingginya, terus yang samping-sampingnya ini datar rendahnya, seperti gunung gitu ya teman-teman. Bagian yang ini kalian bisa menggunakan pahat penguku ya. Kemudian yang ini kemudian di bagian ini selanya kita rapikan ya menggunakan pahat kol. Terus tengah-tengahnya ini Nah, untuk di bagian yang ini kita cembungkan ke sini ya. Nah, kita buat cembung mengarah ke berhadapan pada cekungan ini. Seperti ini ya. Nah, jika ornamennya rada lurus seperti ini, kalian bisa menggunakan pahat penilat. Ini ya. Kalau medianya sudah melengkung seperti ini, kalian harus mengganti menggunakan pahat penguku ataupun pahat kol. Ini saya menggunakan pahat kol cebek yang seperti ini. Nah, untuk di bagian yang ini kan ada di luar ornamen lurus yang ini, di luar garis yang ini. Jadi yang ini kalian bisa membuat mencekung ataupun mencembung. Nah, untuk mempercepat pekerjaan itu bisa dibuat cembung. Kalau misalkan mau lebih lama, agak lebih bagus ya dibuat cekung. Kalau untuk di video ini saya akan memberikan double ya. Kalau di sini di ke dalam ini cembung, terus keluarnya cekung. Caranya kalian gunakan pahat kol seperti ini, kol cebek ini mempercepat ya. Kalau kalian nggak punya kol cebek ya kalian bisa menggunakan penguku. Kemudian dirapikan ya. Nah, di bagian ini cembung, terus di bagian yang ini kita cekungkan. Nah, untuk mencekungkan ini kalian bisa menggunakan pahat kol yang biasa, yang sesuai ukuran ya, seperti ini ya.
Kemudian pinggir-pinggirnya ini kita rapikan. Ini ya, jadi dari sini menjembung terus keluar mencekung. Nah, untuk di bagian yang seperti ini, melengkungnya menjorok ke dalam ini lumayan tajam ya lengkungannya ya. Jadi ini harus kita cekungkan ke dalam, mulai dari sini mendalam ini ya. Terus yang keluar ini nanti kita sambung seperti ini contohnya. Nah, di bagian ini kita bisa mengambil dari sisi sini. Nah, seperti ini ya cekungannya ya. Terus kemudian sela-selanya ini kita rapikan. Di bagian yang ini nantinya kita timbulkan ya, jadi kita skip bagian yang ini. Nah, sebelum di bagian yang ini saya akan menunjukkan di bagian yang ini terlebih dahulu. Nah, di bagian yang ini mulai dari ulirnya ini sampai ke belakang ini kita cembungkan ya, kita cembungkan. Kalian bisa menggunakan pahat kol, yang pasti kalian bisa menggunakan kol cebek atau kol ceper ya. Nah, sekalian di bagian yang ini ya, biar cepat. Nah, di bagian yang ini karena punggungnya beradu sama ini, kita bisa mencekungkan dari sini ya. Dari sini. Nah, kemudian di bagian yang ini ada dua opsi ya. Yang ini bisa dibuat seperti ini, punggungnya dicekungkan atau punggungnya tetap kokoh, terus di bagian yang ini lengkungannya kita cekungkan. Nah, untuk mempersingkat waktu karena bentuknya seperti ini, kita cekungkan di bagian punggungnya saja. Nah, ini kalian bisa menggunakan pahat kol ya. Kemudian di bagian ini kita jorokkan ke dalam. Sebelumnya ini didasari terlebih dahulu ya, karena kalau nggak didasari, ornamen yang sudah kita bentuk ini bisa rusak.
Kemudian yang ini kita cekungkan ya. Oke, kita lanjut di bagian yang ini ya. Nah, yang ini karena ini berada di atas dari tangkai daunnya ini, maka ini harus cembung ya di bagian ini. Ini harus cembung. Untuk di bagian ini dicembungkan ke bawah bisa, dicekungkan ke bawah bisa. Tapi untuk di bagian ini harus cembung ya, mengikuti lengkungan tangkai daunnya ini. Nah, di bagian ini kalian bisa menggunakan bahan penilat. Kemudian ini kita rapikan ya, rapikan menggunakan pahat kol. Seperti ini ya. Kemudian yang ini kita cekungkan aja biar tambah keren lagi. Ini saya menggunakan pahat kol. Seperti ini. Jadi dari sini cekung ya, terus ke bawah sini cembung.